Halo masyarakat Sunda, khususnya masyarakat Kediri. Saya Abdurrahman Arif, representatif dari Honda Pacific Motor Kediri, mau memberikan informasi tentang Honda Jazz RS. Bantu kami untuk menyajikan informasi lebih baik lagi dengan subscribe channel Honda Pacific Kediri, like, comment, and share. Dan jangan lupa follow Facebook dan Instagram official Honda Pacific Kediri. Matur nuwun. Untuk pertama-tamanya saya mau kasih sedikit cerita untuk Honda Jazz sendiri di Indonesia, secara garis besarnya. Jadi Honda Jazz sendiri dimulai produksi yang untuk model pertama itu dia punya kode body GD3 dan kekuatan si horsepowernya itu sekitar 80-83. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, keluar yang pertama itu Jazz GD3 dengan mesin IDSI, terus keluar Jazz VTEC, terus berlanjut lagi iVTEC, sampai sekarang teknologi iVTEC dipakai di Jazz 2020. Nah, untuk pertama kali Jazz keluar generasi ketiga atau keempat baru ada varian RS, dan untuk sekarang tenaganya sendiri bukan 83 horsepower, tapi sekarang sudah sebesar 120 horsepower. Jadi tenaganya mumpuni banget untuk mobil city car compact seperti Jazz ini. Untuk yang Matic sendiri transmisinya bukan pakai automatic yang konvensional, tapi kita sudah pakai CVT. Jadi mesin lebih halus, untuk pemakaian bahan bakar dia lebih optimal. Untuk yang depan tetap untuk yang tipe RS kita masih punya emblem RS untuk di depan, di grill depan tertera lambang RS. RS itu apa sih? Mungkin dari teman-teman Honda sendiri ada yang bilang RS itu racing sport. Sebenarnya bukan, tapi kalau dari Honda sendiri RS itu singkatan dari road sailing. Jadi kita pengen memberikan kenyamanan berkendara kepada keluarga Indonesia dengan mobil Honda yang kita keluarkan tipe RS varian tertinggi dari setiap tipe, kayak gitu. Nah, dari depan sendiri itu kita sudah untuk Jazz 2020 setelah mengalami minor change, beberapa perubahan. Jadi di lampu utama kita punya LED proyektor dengan dibalut DRL juga. Terus di bawahnya untuk fog lampnya kita masih pakai fog lamp halogen. Spionnya opo mencolok karena untuk memberikan kesan lebih sporty. Untuk yang samping selanjutnya kita punya velg. Velgnya kita sudah dual tone atau dua warna, hitam sama warna silver, warna besi, warna aluminiumnya kelihatan. Terus satu lagi udah ini body kit samping. Nah, ini untuk menambahkan kesan sporty dari si Jazz RS ini. Untuk rem belakang sendiri kita pakai drum. Untuk yang depan kita pakai cakram untuk Jazz RS-nya. Nah, itu kalau di samping ini lekukan khas, lebih dinamis, lebih sport, enak lah di sawang kayak gitu. Di samping ada tombol kecil di pintu. Ini fungsinya adalah untuk ngunci kendaraan. Jadi biasanya kan dari remote pun bisa, dari tombol ini pun bisa. Oke, untuk yang bagian belakang Honda Jazz tipe RS ini itu sudah pakai spoiler. Terus untuk yang lainnya juga dia sudah ada stop lamp di atasnya. Untuk bukanya dia sudah pakai elektrik kayak gini. Jadi tinggal nggak pakai tuas dia. Oke, habis ini kita mau lanjut ke interior. Tadi kan sudah bahas untuk eksteriornya, tak bahas jerone deh. Untuk beberapa fiturnya, yang pertama di pintunya sendiri. Jadi kalau untuk Honda Jazz RS, fitur untuk ngelipat spion itu sudah ada elektrik. Terus untuk jendelanya sendiri kita juga sudah elektrik. Yang auto itu yang di pengemudi. Untuk yang di samping kiri, belakang dua itu masih belum auto. Jadi yang auto itu maksudnya gimana sih? Jadi kalau ketika kita tombol sekali, dia akan turun langsung. Jadi nggak ada jeda.
jadi nggak perlu repot-repot. Terus untuk yang lainnya, untuk kursinya yang belum ada di beberapa Honda di varian lainnya kayak Brio atau Mobilio, itu seat adjuster buat naik turun. Jadi untuk Honda Jazz sendiri itu bisa kita naik turunkan si kursi ini. Nah, tinggal ditarik ke atas ini, dia naik kayak dipompa, dikomporek, cek munggah. Turunnya ya apa bos? Turun ya dikompo mana modern rek. Loh ya turun. Nah selain itu untuk fitur lainnya kita ada buat untuk sandaran belakang, maju mundurnya buat lebih enak. Kursi tuas untuk maju mundurnya ada di bawah kursi sendiri, jadi ditarik ke atas kita bisa mundur untuk menyesuaikan posisi duduk yang paling enak buat pengemudi kayak gitu. Untuk setirnya sendiri itu bisa naik turun, juga bisa maju mundur. Nah, tuas penguncinya ada di mana? Di bawah sini. Kalau kunci dia masuk, dibuka dulu keluar, jadi bisa naik turun, maju mundur. Caranya buat naik no sama nurun no si setirnya. Jadi di sini ada tuas pengaman, itu ditarik dulu. Nah, setelah dia lepas, baru disetel sesuai dengan posisi mengemudi yang diinginkan sama si pengemudi. Biar dia lebih nyamannya gimana, diatur sedemikian rupa, mau naik turun atau dimaju mundurkan, disesuaikan. Setelah itu jangan lupa dikunci lagi, ditutup kayak gini. Nah ini sudah ngunci, jadi sudah aman. Nah untuk fitur selanjutnya di setir ini kita ada beberapa tombol. Yang pertama untuk tombol audio, jadi untuk ngerasin sama nurunin volume, mindah channel radio atau next play buat musik Jazz RS terutama. Kalau Jazz S masih belum ada. Untuk Jazz RS sendiri kita ada cruise control. Maksudnya apa sih cruise control itu? Jadi dia memberikan kemudahan untuk mengemudi ketika mengemudi di jalan jauh kayak jalan tol. Dia bisa di-set untuk cruise controlnya, jadi mobil akan berjalan stagnan di kecepatan tertentu yang sudah di-set sama si pengemudi. Nah, yang diinginkan pengemudi kan untuk stagnannya itu gimana sih caranya? Jadi kita ada minimal kecepatan untuk buat nyalain cruise control itu di kecepatan di atas 40 km per jam. Jadi 41-42 km per jam dia sudah bisa di-set. Caranya gimana? Jadi ketika mobil sudah melaju di atas 40 km per jam, tombol cruise-nya dipencet, ditekan, ya nanti di konsol depan ini dia akan nyala, ada tulisan cruise. Nah, setelah itu kita tekan tombol set. Kalau sudah tombol tekan set, pedal gas nggak usah diinjak, dia akan berjalan stagnan di kecepatan terakhir Anda set si cruise control itu. Jadi minimal dia 40 km per jam. Cruise controlnya mati? Enggak, dia tetap nyala sampai mati itu ketika si pengemudi nginjak pedal rem atau tombol. Di sini ada tombol cancel. Jadi ketika di tombol cancel atau tombol pedal rem ditekan, itu cruise controlnya sudah batal sendiri. Jadi nanti kalau cruise controlnya nggak nyala, dia tetap standby tapi nggak aktif. Kalau aktif lagi gimana? Kalau mobil sudah melaju di atas 40 km per jam, tinggal tombol set lagi, dia sudah nyala lagi cruise controlnya. Gitu. Itu bisa lebih mengoptimalkan untuk konsumsi bahan bakar karena kita nggak sering-sering nginjak gas. Nah, untuk yang lainnya, yang jelas si Honda Jazz ini kan sudah keyless. Jadi untuk nyalain mesin pakai start stop engine. Nah, ini dengan catatan kalau si baterai di kuncinya ini masih ada. Jadi masih dia bisa di tombol start stop engine kayak gitu. Nah, kalau baterainya habis, gimana cara nyalainnya? Di dalam sini sebenarnya ada anak kunci. Nah, gunanya apa toh anak kunci ini? Di sini, di dalamnya, di setir sini itu nggak ada tombol buat masukin kunci. Nyalainnya gimana kalau baterainya habis? Nah, caranya gini. Si kunci ini ditempelin ke sini tombol start stop engine sambil dipencetin. Dia akan nyala warna merah di sini.
Nah, dia akan nyala mobilnya. Jadi nggak usah bingung kalau kehabisan baterai. Terus belinya baterai di mana? Mampir ke dealer Honda. Itu yang pasti. Nah, saya bahas tadi anak kunci di dalamnya. Ini fungsinya buat apa sih? Kalau baterainya habis di pintu pengemudi, itu ada lubang kuncinya. Bisa dibuka pakai anak kunci ini. Fungsi yang lain, mobil yang Matic Honda itu ada lubang, masukin aja kuncinya di lubang, sambil ditekan, sambil dipindah posisi giginya. Untuk apa sih? Tinggal parkir paralel. Jadi pindahan ke N, dan tukang parkirnya nyurungnya gampang. Kalau masih di P dan mobil Matic, walaupun handbrake-nya itu sudah sampean lepas, udah dilepas, tetap kata di showroom model apa? Medet, Pak. Kasihan tukang parkirnya. Untuk Honda Jazz sendiri kita sudah pakai layar sentuh. Audionya sudah bisa connect ke Bluetooth, sudah bisa connect ke Android. Jadi tinggal dimasukin, dicolokin di kabel Androidnya di lubang USB-nya. Nanti akan connect jadi kayak mirroring. Apa yang tampil di handphone kamu akan tampil di layar ini. Jadi semisal pengen nyetel YouTube, jadi harus dikonekin dulu sama si handphonenya untuk bisa nonton YouTube di layar ini, kayak gitu. Nah, untuk AC-nya sendiri sudah pakai digital panel, dan untuk matinya tinggal di tombol. Ini bukan tombol fisik tapi soft touch. Di sini juga ada power socket untuk adaptor, tempat minum ada 2, terus di sini juga ada tempat penyimpanan kecil yang bisa buat nyimpen mungkin etol atau apapun yang di sini yang diperlukan. Di speedometernya ada beberapa trip meter, terus konsumsi bahan bakar, terus ada suhu di luar, terus pemakaian kilometer per liternya itu ada di sini. Ini ada pelenian kecil di sini biar memudahkan si pengemudi kalau di belakangnya itu ngedam-ngedim kayak gitu. Pembalap biasanya, pembalap jalanan. Nah, untuk lampu di tengahnya, untuk memberi penerangan buat pengemudi sama sampingnya ada 2 lampu. Terus di sini untuk visornya, ibu-ibu dan wanita karir. Ini buat ngaca sebelum keluar mobil, buat make up-nya kalau mungkin berantakan dibenerin. Di samping, jadi pengemudi sama anunya juga tetap bisa benerin make up-nya kayak gitu. Nah, toh, numpak ojek rek, tumbas ojek. Untuk handle di atasnya ini sudah soft. Jadi nutupnya gak langsung geblek. Nah, dia pelan. Untuk seat beltnya kanan kiri sudah bisa di-adjust naik turun. Jadi disesuaikan. Mungkin kalau penumpangnya tinggi banget ukuran badannya, jadi biar si seat belt itu enggak terlalu neken di pundak, bisa dinaik no atau diturun no. Kayak gitu. Nah, fitur salah satu dari Honda Jazz RS itu Ultraseat. Apa sih Ultraseat? Jadi banyak konfigurasi dari kursi Honda Jazz yang memungkinkan si Jazz ini bisa membawa banyak barang. Jadi kursi tengah ini itu kita bisa tidur tutup kayak gini. Nah, rata lantai. Jadi bagasinya luas banget. Jadi semisal mau bawa kabinet atau apapun yang gede. Terus untuk nutupnya ini di mana sih tuasnya? Tuasnya bukan ada di samping ya, tapi ada di atas ini. Buat ngerilis kuncinya, buat ngelepas kuncinya ono di dhuwur kene rek. Ditarik ke atas, dia nanti tinggal ditidurin. Kalau mau bawa barang tinggi, Jazz itu bisa bawa pot yang sudah ada tanamannya. Nah, caranya gimana sih? Kursi yang ini buat dudukan ini itu bisa dinaik no. Caranya gimana? Nggak bisa langsung dinaikin gitu aja, tapi kita harus sedikit nidurin si kursi ini. Kita lepas kuncinya, agak maju dikit. Nah, kita angkat, kita balikin lagi ke posisinya sampai ngunci. Kita naik no, tutup. Tara, dure. Di sini ada pot, ada tanaman tinggi. BE mau bawa bibit, katakanlah pengen bawa bibit mangga atau bibit durian atau bibit apapun, bisa masuk ke sini. Konfigurasi selanjutnya buat selonjoran itu bisa. Jadi
Karena mobil-mobil yang lainnya cuma selonjoran kursi depan aja tidur. Tapi ini bisa hampir rata antara kursi tengah sama kursi yang depan ini. Caranya gimana? Kita praktekkan. Oke, yang pertama yang pasti harus dilepas itu headrest yang depan. Rata toh. Yang terakhir ban serep atau ban cadangan dari si Honda Jazz. Tempatnya di mana sih? Di belakang, di bawah sini. Jadi di bawah karpet ini kita bisa angkat sini. Nah, kita temukan beberapa alat untuk buat kita ganti ban secara mandiri atau lek dewean maku pengen ganti ban, ada ban cadangan. Terus di sini ada beberapa alat bawaannya. Nah, ini dia. Ada dongkrak boyo dan beberapa alat lainnya, kunci-kunci. Terus sama untuk bannya sendiri, itu kalau Jazz tidak serupa dengan 4 ban yang sudah dipakai. Tidak serupa di mananya? Di velgnya. Velgnya beda. Jadi kalau untuk ban cadangannya itu velgnya kita pakai velg baja. Kalau yang lainnya yang sudah terpakai di 4 ban yang lainnya itu pakai velg aluminium alloy atau velg racing ngarannya. Nah, kenapa sih kok pakai velg baja? Kok nggak pakai velg aluminium alloy? Karena untuk mengingatkan yang punya mobil ketika ban cadangan itu sudah terpakai, berarti ada ban yang kondisinya masih kempes yang disimpan di tempat cadangan. Jadi untuk mengingatkan pengemudi bahwa di mobilku itu masih ada ban cadangan yang belum saya perbaiki. Di sang moto blorok. Nah, gantian pakai velg yang harusnya. Cara kalau dilihat si ban cadangan terpakai, berarti ada ban utama yang masih ada di tempat cadangan, dibenerin, terus diganti, dioper lagi bannya untuk estetikanya biar lebih bagus. Balikin lagi ban cadangannya, voila, Anda tetap memiliki ban cadangan yang tetap kondisinya optimal. Jadi ketika ada ban bocor atau masalah dengan ban, mungkin robek atau apapun di salah satu ban, tetap bisa dipakai dan aman. Oke, tadi kita sudah review depan, samping, belakang, sama dalamnya juga, sama beberapa fitur andalan dari Honda Jazz. Nah, untuk pembelian gimana sih? Untuk di pandemi corona ini, pembeliannya bisa secara online, bisa menghubungi saya di nomor 081 21 681 4467, sudah ada WA-nya. Terus sama bisa di follow untuk akun media sosial saya, Instagram ataupun Facebook @dealerhondakediri. Oh iya, ojo lali ya cah yo, subscribe channel YouTube-nya Honda Pacific Kediri. Saya Abdurrahman Arif, sales konsultan Honda Pacific Kediri. Beli di saya ya.